Alhamdulillah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya. Ya, Kak, mohon maaf juga. Tadi sedikit ada terkendala ya, Kak, ya? Iya. Baik, Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat bergabung, Kak. Gimana, Kak, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Suara kami kedengaran nggak ya? Kedengeran, Kak? Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itu kami ucapkan selamat bergabung untuk Kak Agis ya, Kak, ya? Iya. Kak Agis atau Kak Mil? Ya, Kak Agis, selamat datang. Untuk Kak Agis, selamat bergabung. Dan kami juga ucapkan selamat bergabung kepada sahabat-sahabat PKCK semuanya. Baik, Kak. Sepertinya sahabat-sahabat semua udah pada nggak sabar lagi nih buat mendengarkan kajian kita pada malam hari ini, Kak. Baik, sahabat-sahabat semua, adapun pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Farhana Agistis SAK ya, Kak, ya? Iya. Masya Allah. Baik, Kak, mungkin sebelum ke pembahasan, sebelumnya perkenalkan dulu, Kak, nama saya Yusrianti, biasa dipanggil Ririn. Nah, di sini izinkan memperkenalkan diri Kakak, boleh, Kak, ya? Boleh. Nah, Kak Agis ini merupakan alumni SMA Negeri 1 Kundur ya, Kak, dulunya? Oh ya, Masya Allah. Terus Kak Agis juga bersekolah di Universitas Riau Kepulauan Riau, Kak, ya? Universitas Riau Kepulauan. Oh, Riau Kepulauan. Terus pada tahun 2021 Kak Agis pernah menjadi ketua Syidak LDK Al-Amar. Kemudian pernah juga menjadi ketua Sosmas Hima Akuntansi Unrika. Pada tahun 2022 Kak Agis pernah menjadi Sekretaris Kaderasi LDK Al-Amar. Pada tahun 2022 juga Kak Agis menjadi Ketua Umum Hima Akuntansi Unrika. Kemudian menjadi anggota Masjid Agung Batam dan menjadi Ketua Kemuslimahan Kalsum RMAB ya, Kak, ya. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali pemateri kita pada malam hari ini. Baik, Kak, pada kesempatan kali ini kita seperti judul di poster, Kak, ya. Kita akan membahas mengenai kamu bukannya tidak bisa, hanya saja belum bisa. Masya Allah. Nah, ternyata antara istilah tidak bisa dan kurang bisa ternyata itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda ya, Kak, ya? Iya, sangat berbeda, beda jauh. Baik, Kak, untuk itu itulah nanti teman-teman semuanya yang akan kita bahas bersama Kak Agis pada kesempatan malam hari ini. Baik, Kak, mungkin langsung saja ya. Kita persilahkan kepada Kak Agis untuk memberikan sharing-sharingnya pada malam hari ini kepada Kak Agis. Kami persilahkan. Terima kasih, Ririn. Kamu panggilnya Ririn aja ya? Iya, Kak. Langsung kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Puji syukur
syukur kehadiran Allah yang mana pada malam hari ini, alhamdulillah kami bisa memenuhi nantinya. Di sini kita akan sharing, semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat mungkin nanti untuk teman-teman, termasuk juga untuk saya sendiri. Salam serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada teman-teman panitia PKCP yang sudah mengundang saya sebagai pemateri. Di sini saya juga baru belajar sama seperti mungkin teman-teman. Insya Allah mungkin nanti kalau ada salah ataupun apa ya mohon dimaafin ya teman-teman. Mohon maaf juga sebelumnya atas keterlambatan waktu yang tadi ada kendala jaringan mungkin ya. Jadi kita agak ngaret jamnya. Mungkin di sini saya langsung saja buka kajian bulanannya itu dengan tema yang saya kemarin kasih sama panitia, yaitu kamu bukannya tidak bisa, hanya saja belum bisa. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena memang kemarin sempat beberapa teman-teman dan beberapa orang di sekitar lingkungan saya, maksudnya, itu ada yang sharing terkait tentang kegagalan yang mereka dapat selama mereka berjuang. Jadi kenapa saya ngambil tema ini kayaknya menarik ya mungkin. Jadi di sini saya ingin sedikit cerita. Mungkin di sini teman-teman pernah ngerasa tertinggal jauh dari teman-temannya yang lain maksudnya. Atau mungkin di sini teman-teman pernah ngerasa insecure di saat ngelihat teman-teman yang lain itu sudah berhasil ya menggapai mimpinya, udah bisa lulus di perguruan tinggi ataupun apa, sedangkan kita masih biasa-biasa aja, sedangkan kita masih berjuang dengan ya nggak tahu lah, masih bingung dengan cara apa, dengan kegagalan-kegagalan terus yang kita dapetin. Nah, mungkin teman-teman semua pernah merasakan hal tersebut. Jadi sebenarnya kenapa sih kita itu pernah merasakan hal yang kayak gitu? Kenapa sih sebenarnya kita itu sulit sekali untuk berjuang seperti teman-teman yang lain? Kenapa kegagalan itu selalu datang hampirin kita? Kenapa sih, ada yang tahu nggak? Kalau mungkin selama nanti saya lagi ngobrol atau ada memberi pertanyaan, teman-teman juga boleh ya tulis di kolom komentar gitu, boleh. Nah, kenapa di sini teman-teman pernah nggak sih berpikir seperti itu? Kenapa sih aku belum bisa berhasil? Kenapa sih aku masih gagal? Kenapa kok bisa gitu? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menghampiri. Nah, itu kenapa semuanya terjadi? Ya karena memang teman-teman tidak pernah mau belajar sebelumnya, dan teman-teman itu tidak pernah mau mencari tahu sebenarnya apa yang teman-teman sedang butuhkan. Padahal kita ini, teman-teman semua yang sedang ingin mencapai mimpinya, itu pasti banyak banget tuh mimpi, list, terus apa, semua tujuan-tujuan teman-teman yang teman-teman inginkan. Kenapa belum tercapai? Karena memang teman-teman tidak berjuang, tidak actionnya nggak ada, actionnya kurang, mimpinya aja yang banyak gitu. Kebanyakan sih memang orang-orang itu mempunyai keinginan yang besar ya, yang sangat-sangat besar, Masya Allah. Mimpi yang banyak, terus keinginannya banyak, saking banyaknya semua nggak terrealisasi. Jadi kita nggak boleh ya terlalu banyak mimpi, mending satu aja dulu, tapi konsisten ngerjainnya. Nah, terus gimana sih cara kita itu ngeyakinin diri kita, supaya kita itu bisa konsisten dalam belajar lah ya, bahasanya belajar berjuang gitu, untuk menggapai mimpi itu. Nah, tanyakan ya, kenapa teman-teman itu takut ya, mungkin bahasanya takut kenapa untuk memulai, atau karena mungkin ada statement-statement negatif yang masuk ke dalam pikiran teman-teman sekalian. Mungkin nanti takutnya kalau misalnya lagi berjuang itu gagal, terus gimana gitu. Jadi sebenarnya itu bukan kegagalan itu yang datang, tapi pemikiran-pemikiran negatif tadi yang menjadi bumerang untuk kita berjuang ke depannya. Padahal di Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6 itu yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, dari situ aja Allah sudah menjelaskan bahwa nggak mungkin nih Allah memberi semua ujian itu kalau kita nggak ada jalan keluarnya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Dicoba aja terus. Coba terus sampai memang teman-teman
berhasil menggapai mimpi itu. Makanya tadi saya bilang untuk bermimpi boleh banyak, tapi yang mungkin teman-teman ingin mewujudkan, ya kalau nggak bisa banyak kayak orang-orang yang lain, satu aja nggak apa-apa. Biar aja kita mimpinya sedikit, tapi setidaknya kita konsisten dan berhasil mewujudkan mimpi itu. Nah, coba deh teman-teman semua ubah lagi mindsetnya, biar kita itu nggak bingung harus ngapain. Biar kita itu nggak yang kayak nyalahin terus nih diri sendiri, terus juga sampai dulu pernah sih ada yang cerita ya, sampai dia tuh sempat nyalahin Tuhan gitu loh, nyalahin Tuhan kayak, kenapa sih ya Allah kamu tuh pilih kasih gitu loh, kenapa aku selalu diberikan kegagalan-kegagalan itu, kalau temanku enggak gitu loh, padahal sebenarnya Allah memberi itu bukan maksud apa-apa, karena ada hadiah terindah yang diberikan Allah nanti berikutnya. Cuman mungkin karena nggak sabaran aja kayaknya ya, atau mungkin karena ya itulah perbandingannya sama orang lain. Makanya di saat kita ingin berjuang, di saat kita ingin menggapai mimpi kita, fokuslah pada diri kita sendiri. Jangan kita ngikutin orang lain. Ingat, tolak ukur kita itu cuman diri kita sendiri, jangan melihat orang lain. Karena kalau kita melihat orang lain, semakin orang lain itu lebih daripada kita, semakin ada rasa-rasa insecure kita sama diri kita sendiri, rasa-rasa yang kayak kita menyalahkan diri kita sendiri gitu. Mulai sekarang coba teman-teman list apa keinginan teman-teman yang untuk mewujudkan mimpi itu. List aja dulu semuanya, terus teman-teman cari tahu nih bagaimana, terus cari tahu apa sih yang harus teman-teman lakukan. Sebenarnya itu mimpi yang banyak itu bagus ya teman-teman. Cuman kalau misalnya kita bingung, nggak tahu cara merealisasikannya, mendingan jangan ikut-ikutan. Cukup 1 atau 2 aja nggak masalah. Yang penting konsisten menyelesaikannya. Nah, sebenarnya Allah itu tidak ada pilih kasih sama hambanya. Semua manusia itu sama-sama dilahirkan dalam keadaan tanpa ilmu. Jadi nggak ada yang misalnya si A sama si B itu udah duluan, mereka itu udah pintar nih, atau mereka itu udah memang dikasih Allah pikiran yang sangat-sangat jenius daripada aku. Jangan pernah nyalahkan diri sendiri dan jangan pernah nyalahin Tuhan. Ingat, kita itu semuanya terlahir sama-sama belum mengenal apapun. Jadi kenapa sekarang adanya perbedaan-perbedaan itu? Karena perbedaan-perbedaan ini itulah yang lahir pada diri kita, karena kita nggak mungkin kan sama tujuan sama yang lain. Kita itu mempunyai tujuan yang berbeda, jadi otomatis perjalanan kita nantinya juga beda. Makanya sebenarnya itu nggak ada yang unggul, mungkin dia lebih dulu, bukan unggul ya, lebih dulu. Sebenarnya kalau kita mau seperti mereka, kita juga bisa. Dengan cara apa? Dengan cara belajar terus dan cari tahu terus apa kekurangan kita, cari tahu terus apa kalau kita gagal itu kesalahannya di mana gitu, untuk memperbaiki diri kita selanjutnya. Sebenarnya kita itu juga mampu ngelakuin banyak hal, cuman kita itu yang malas, mageran. Kenapa orang-orang lebih unggul, kenapa orang-orang lebih duluan menggapai mimpinya? Karena pada saat orang-orang itu berjuang, kita ngapain? Kita sibuk sama diri kita sendiri sih. Kita sibuk nge-scroll HP yang nggak penting. Kita sibuk nongkrong sana, nongkrong sini. Sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Padahal waktu itu banyak. Waktu dikasih sama Allah itu sama ya, 24 jam. Jadi nggak mungkin ada yang berbeda. Nah, teman-teman semua, kita juga bisa melihat nih kualitas diri kita itu di saat kita sendiri. Kita lihat kualitas diri kita di saat kita sendiri, apa yang kita lakukan di saat kita sendiri. Apakah kita mampu belajar atau mencari tahu ilmu-ilmu? Apa mungkin kita masih sibuk dengan hal-hal yang nggak penting gitu, entah melihat apa ataupun apa. Makanya seseorang itu bakalan diuji ketika dia sendiri. Di Quran surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu merasa bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya, karena kamu orang yang beriman. Nah, di sini pertanyaannya, teman-teman semua itu orang beriman apa enggak? Gitu. Coba tanyain pada diri teman-teman sendiri. Apakah selama ini kita itu termasuk orang yang beriman? Kalau memang kita termasuk orang yang beriman, pasti rasa lemah, rasa bersedih hati itu nggak bakalan ada. Karena apa? Karena memang kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang
uh, selalu luas hatinya. Jadi teman-teman, kenapa saya ngambil di Quran Surah Ali Imran ayat 139? Karena situ dijelaskan bahwa janganlah kamu merasa lemah. Merasa lemah di sini apa? Merasa lemah di sini yaitu kita itu tetap terus berjalan, berjalan terus. Jangan pernah putus asa. Gagal, 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 terus berjuang. Jangan pernah takut jatuh ataupun apa. Ingat, kualitas diri seseorang itu bukan karena dia berhasil, bukan karena dia maksudnya bukan karena dia itu pintar ataupun apa, tapi dia itu yang berhasil menyelesaikan segala visi misinya, gitu ya contohnya. Jadi janganlah kita merasa lemah, sebab Allah menuntut kita untuk terus berjalan serta melarang kita untuk lemah dan berputus asa. Selanjutnya itu jangan bersedih hati. Nah, jangan bersedih hati, kita tetap semangat walaupun kita gagal, walaupun misalnya kita nggak berhasil mencapai mimpi tadi, berdoa aja terus sama Allah. Insya Allah, kita nggak tahu ya teman-teman doa mana yang dijabah sama Allah. Jadi perbanyak aja berdoa, nggak usah takut. Jadi seiring berjalannya waktu teman-teman di dalam menyelesaikan segala visi misinya, di dalam ingin mencapai tujuannya, teman-teman juga harus selalu berdoa sama Allah. Pokoknya jangan pernah tinggalin Allah kapan dan dimanapun. Tetap semangat dan kita juga nggak boleh menyerah meskipun kita tertinggal jauh. Ingat, kalau ukur keberhasilan seseorang itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kitalah yang bisa menentukan sebenarnya kita itu seperti apa gitu. Misalnya teman-teman mungkin ingin lanjutin pendidikan tinggi, tapi dengan keadaan biaya yang keadaan ekonomi yang kurang stabil atau bagaimana, ya udah teman-teman gak usah nyalahin keadaan, apalagi nyalahin orang tua ya. Ingat, jangan teman-teman sampai menyalahkan orang tua dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu perjuangan orang tua untuk menyekolahin kita sampai SMA aja itu udah bersyukur banget ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk melanjutin ke pendidikan tinggi itu walaupun belum bisa pada saat ini ataupun masih tertunda sampai sekarang, ya nggak masalah teman-teman, cari tahu aja apakah aku mungkin Allah nyuruh aku bekerja dulu nih untuk ngebantu perekonomian keluarga atau apa. Pokoknya kita harus selalu berhusnuzon sama Allah. Jadi jangan pernah selalu menyalahkan keadaan. Tetap semangat walaupun teman-teman yang tertinggal itu teruslah berjalan. Mulai sekarang fokuslah sama tujuan kita dan konsisten sampai tujuan kita itu selesai. Manusia itu memang paling tinggi derajatnya, tapi tidak semua manusia itu bisa dikatakan tinggi derajatnya. Karena apa? Karena di saat manusia itu terpuruk, di saat manusia itu bahasanya gagal ya dalam mencapai satu tujuannya, itu ngeluh gitu loh. Ngeluh. Allah nggak suka orang-orang yang ngeluh. Allah nggak suka itu. Karena memang Allah itu menyuruh kita untuk terus semangat berjuang. Apalagi kita orang muslim ya teman-teman, kita itu dikasih kegagalan itu supaya apa? Supaya kita tetap mengingat sama Allah. Mungkin di selama prosesnya teman-teman berjuang itu, teman-teman selalu ninggalin Allah di dalamnya. Padahal semuanya aktivitas yang kita lakukan itu semua sudah diatur sama Allah. Jadi pertanyaan saya di sini, ya teman-teman tanyakan lagi sama diri teman-teman, apakah kita ini adalah orang-orang yang beriman apa enggak gitu loh. Percayalah, Allah itu selalu berpihak kepada orang-orang yang mau berjuang. Allah itu tidak bakal pernah meninggalkan hambanya, apalagi dalam keadaan orang menuntut ilmu. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Tadi di 2 ayat yang sudah saya jelaskan, mungkin nanti teman-teman bisa berpegang sama ayat itu, insya Allah semakin lapang hatinya nanti untuk memulai segala aktivitasnya. Jadi kita itu meskipun perjuangannya belum terlihat hasilnya, tetap biasa aja, karena Allah itu di samping kita untuk menguatkan langkah dan tujuan. Makanya jangan pernah tinggalkan semua perintah-perintah yang sudah Allah berikan. Kita tetap berjuang sama cara kita, tetap jalankan visi misi. Tapi ingat, kewajiban kita sebagai seorang muslim apa? Jangan pernah kita tinggalkan itu. Karena saya juga pernah dikasih tahu sama guru saya terkait perjuangan, itu jangan pernah kita meninggalkan
semua kewajiban kita sama Allah. Kalau bisa kita kejar aja akhirat kita, insya Allah dunia menghampiri. Nah teman-teman, mungkin kalau ada yang mau sambil nanya boleh ya, Rin. Iya Kak, boleh. Ya, sharing seperti apa lakukannya. Sembah Bang Satria di detik ya. Nah, ketika misalnya kita menghadapi seseorang, ketika kita melakukan sesuatu, terus kurang ahli gitu Kak dalam suatu bidang tersebut. Nah tiba-tiba orang ini bilang, Mohon maaf, iya, bisa diulang nggak? boleh Kak. Oh, putus-putus ya Kak. Nah, Kak, masih putus nggak? Iya. Sepertinya jaringan ya Kak ya. Putus-putus. Apa jaringan Masih ya? putus. Iya Kak. Masih putus-putus suara Ririn Kak. Iya masih. Jaringannya malam ini. Soalnya di sini tadi agak hujan gitu Kak. Hujan, sempat hujan tadi. Jadi mungkin jaringannya juga agak terhambat ya. Udah, boleh. Oke Kak. Nah, gimana tuh kalau misalnya kita dalam kita berhadapan dengan seseorang yang ketika kita melakukan sesuatu langsung bilang, ah masa kamu gitu aja nggak bisa sih gitu. Nah terus kan dengan perkataan tersebut tiba-tiba kita tuh langsung kayak dep, ini aduh, langsung kena gitu Kak. Jadi kayak misalnya kita langsung tersinggung atau apa gitu Kak. Nah itu cara nyikapin sesuatu yang kayak gitu itu kira-kira gimana ya Kak? Oh biasanya yang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh dari orang-orang terdekat ya, benar nggak Rin? Ya bisa jadi sih Kak. Kadang bisa jadi teman, bisa jadi keluarga ya kan. Nah kalau di mungkin dari kita beberapa ada ya yang pernah ngalamin hal yang sama kayak gitu. Termasuk saya juga pernah tuh yang dapetin kayak gitu, lalu diremehin ya bahasanya, diremehin sama orang-orang sekitar, termasuk orang yang dekat. Ya itu memang sih kalau untuk kita yang baru-baru mulai itu rasanya down banget. Jadi untuk terus supaya hati kita itu nerima, gimana cara kita nerima, ya udah makanya kita perbanyak untuk selalu ingat sama Allah. Jadi kalau kita ingat sama Allah, jadi apapun yang di omongan-omongan negatif orang terhadap kita nggak bakalan pernah mau ngerespon. Termasuk orang-orang sekitar kita mungkin atau keluarga gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang apa ngeremehin, bahasanya ngeremehin, ya udah kita tetap berjalan aja, nggak usah dihiraukan. Karena apa? Karena kadang Allah mendatangkan seseorang untuk menguji keimanan kita, seberapa kuat kita. Karena tadi kan juga ada kan dibahas yang pas di Quran surah Ali Imran itu. Nah, derajatnya tinggi apa? Orang-orang beriman itu derajatnya itu adalah derajat yang paling tinggi. Jadi pasti banyak banget tuh nanti cobaan-cobaan yang bakalan kita hadapin. Apalagi kalau memang kita fokus ya, fokus sama tujuan tadi dan fokus sama apa yang diperintahkan sama Allah, pasti banyak banget tuh. Ada aja nanti itu yang ngehujat ataupun apa. Bahkan kadang ngehujatnya nggak sendiri ya, ngeremehinnya nggak sendiri, diajaknya lagi orang-orang lain gitu loh. Pasti mentalnya sakit banget gitu. Ya udah kalau misalnya kita rasanya sakit, kayak pengen marah, kan nggak mungkin ya kalau kita marah. Kalau bisa jangan marah ya. Kalau kita marah berarti nanti kita nggak jauh beda sama mereka.
Ketika kita memang Iya, Kak. merasa sakit hati sama ucapan seseorang ataupun apa, ya udah ucapin aja astagfirullahaladzim, nggak apa-apa. Tapi di dalam hati astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa sambil minum. Kalau kami sih gitu ya, kalau lagi sakit hati sama orang. Kalau misalnya ada yang remehin ataupun apa, dan teruslah berjuang sampai kita berhasil mewujudkan visi misi kita tadi. Kadang memang mereka itu pas di saat kita baru berjuang itu mereka kayak nggak yakin gitu loh, karena kan dulu kita sama ya sama mereka bahasanya kayak yang main-main aja, terus nongkrong-nongkrong aja gitu. Jadinya itu mungkin mereka beranggapan kita itu nggak seasik dulu gitu, karena ada yang berbeda aja. Padahal mimpi itu penting ya, mimpi itu penting banget untuk masa depan. Gitu sih. Kita sambil Iya, Kak. Terima sharing kasih, aja Kak. lah ya di sini. Iya, Kak. Nah, berarti untuk jawaban dari pertanyaan Ririn tadi, itu kita harus perbanyak bersabar lagi ya, Kak ya. Iya, Perbanyak sabar, perbanyak istighfar. Kemudian kita harus terus berjuang sampai di mana kita itu bisa berhasil dari apa yang orang itu katakan tadi. Masya Allah, luar biasa sekali ya, Kak ya. Baik, kepada kami persilakan juga kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kita sharing sama-sama dengan Kak Agis. Ririn kesibukannya apa? Kalau Ririn sekarang, Ririn itu Kak, lagi sekolah di SMA Negeri 1 Kondor juga. Sekarang kelas 12. Lagi mau habis. Kak Agis kemarin, iya Kak? Bentar lagi mau habis, ya mau tamat. Iya Kak. Kak Agis angkatan tahun berapa ya Kak ya? Angkatan tahun 2017. Oh, belum ada Ririn di situ. Insya Allah. Berarti sekarang kakak studinya lagi di itu ya, Universitas Riau Kepulauan? Kebetulan baru wisuda kemarin tahun lalu. Insya Allah. Jurusan, Masya Allah, luar biasa Kak. Semoga bisa menjadi motivasi Ririn juga untuk insya Allah nanti melanjutkan studi juga di universitas, insya Allah. Kayaknya berat kan kalau misalnya kita baru memulai sesuatu terus ada yang apa meremehin, apalagi kita sendirian. Benar nggak sih? Iya bener banget Kak. Makanya minimal kita itu juga harus perbanyak relasi ya. Relasi itu penting karena sebagai motivasi buat kita. Kadang kita berjuang sendiri juga nggak bisa kalau nggak ada teman-teman yang sevisi misi. Makanya kita jangan sampai salah teman. Kita boleh berteman sama siapa aja, tapi ingat carilah teman yang tidak menjatuhkan mimpi kita, yang selalu mensupport apapun segala kegiatan kita. Bukan berarti kita nggak mau berteman sama yang menjatuhi, yang remehin kita tadi ya. Boleh, tapi ya sebatasnya. Nah, berdasarkan kakak tadi nyebut teman nih. Nah, kalau misalnya kita berteman sama seseorang yang mana orang tersebut itu baik banget Kak sama kita, selalu membantu kita dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah selalu ada buat kita gitu Kak. Nah, tapi ketika kita melakukan kebaikan yang memang menurut kita ini sesuatu yang baik, jadi kan kita ingin mengajak dia juga gitu kan Kak. Tapi dia merasa apa sih kayak gitu, udah sih gini aja, kayak misalnya kita ingin mengajak dia untuk hijrah bersama gitu, terus kayak dia apa sih jangan berlebihan kayak gitu, udah biasa aja kayak gini aja, jangan berlebihan gitu. Tapi yang kita tahu dia selalu baik sama kita, terus kita udah berusaha gitu Kak buat ngajak dia berubah lagi untuk menjadi lebih baik, tapi dia sendiri nggak mau gitu Kak. Itu kira-kira gimana ya Kak? Semua orang itu baik kok. Baik buruknya orang itu pasti ada plus minusnya ya. Semua orang baik, tapi nggak semua orang mampu yang bisa mengajak kita ke surga. Jadi untuk itu tugas kita hanya mengingatkan kalau memang menurut
Ririn punya teman baik ataupun apa, ya udah tugas Ririn hanya mengingatkan. Selebihnya kalaupun dia yang kayak apa sih kayak kayak gitu nggak penting gitu loh. Sebenarnya kenapa bahasa hijrah itu sangat berat ya untuk para para remaja, terutama untuk seusia Ririn mungkin ya, karena yang mereka apa statement dari teman-teman itu, hijrah itu udah berat banget gitu loh bahasanya, harus yang kayak merubah penampilan seutuhnya, merubah tingkah laku seutuhnya, sedangkan kita masih hidup di lingkungan yang umum, yang masih campur baur sama lawan jenis, sama siapapun gitu. Jadi menurut mereka berat gitu. Makanya selalu nguatin, dan kalau bisa kita hijrah tapi dengan versi kekinian gitu, yang tetap mengikuti zaman apa trennya, mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak meninggalkan syariatnya Allah, meninggalkan syariatnya Islam, yang tetap terus berpegang teguh kepada agamanya Allah gitu. Kalaupun misalnya rasa-rasanya Dirin kayak yang sayang banget gitu, masa nanti kayak aku sendiri aja gitu berjuangnya ke jalan yang baik, temanku nggak ikut, kan sayang ya gitu. Ya udah, tugas kita hanya mendoakan, minta doa sama Allah supaya dia juga bisa tergerak hatinya sama seperti kita gitu. Kadang mungkin belum sekarang ya Rin, bisa jadi nanti suatu saat, atau mungkin di saat nanti Iya Allah Kak. sudah memberikan dia satu masalah ataupun apa, siapa lagi gitu tempat kembalinya kalau memang bukan Allah gitu. Terus kita hanya mengajak, bukan memaksa ya. Islam itu tidak memaksa tapi Iya. mengajak. Iya Kak, Masya Allah. Iya Kak, membantu sekali ya jawabannya, Masya Allah. Oh iya, Kak Agis ini menerbitkan buku Kak ya, udah banyak nih Kak Agis nerbitin buku. Buku-buku termasuk buku ini Kak. Hmm, Antologi. termasuk buku, iya Kak, antologi. Nah, Oh, itu isinya tentang yang kayak gimana ya Kak ya? sebenarnya buku yang kami terbitkan itu bukan buku solo, maksudnya bukan buku pribadi, tapi buku antologi. Antologi itu satu buku yang berisikan tentang seperti misalnya motivasi atau apa, tapi bukan cuma satu orang penulisnya, banyak banyak penulis. Jadi saya nulis sama teman-teman penulis lainnya gitu. Jadi kemarin sempat ada event dari, boleh dicek nanti IG-nya, Skala Publishing, itu Skala Publishing itu ya, dia itu yang menerbitkan buku yang kami tulis gitu. Kemarin mereka ngadain event pas Ramadan, Masya Allah mereka ngadain event yang sangat luar biasa. Mereka ngadain event apa satu pekan ya kalau nggak salah. Itu tuh dengan judul yang berbeda-beda. Jadi misalnya satu judul ya, contoh misalnya kamu berhak bahagia. Nah, satu judul itu nanti penulisnya banyak di dalam. Intinya dia konsisten aja, nanti bakalan diterbitkan. Macam-macam lah pokoknya motivasi di dalamnya gitu. Karena kan juga kan sama, kami juga bilang tadi kalau kami baru belajar sama-sama kayak kalian. Jadi gimana sih cara, kami kan pengen ya menjadi penulis, kan nggak mungkin ya nulis buku solo, kayaknya rasanya berat gitu. Jadi cari teman, cari terus, cari-cari di internet apa sih yang bisa membuat visi misi saya itu berhasil, minimal satu tadi kan saya bilang, tapi kita konsisten ngejalaninnya. Setidaknya kan kita itu berarti berhasil gitu. Karena keberhasilan seseorang itu bukan dinilai dari seberapa hebatnya dia, tapi seberapa konsistennya dia dalam menyelesaikan visi misinya tadi. Antologi itu buku yang satu buku tapi dengan judul yang berbeda di dalamnya. Baik. Oke Kak. Nah Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Mirnawati. Izin bertanya Kak, ketika mana ini? Ketika dalam suatu proses kita mengalami kesulitan, mana yang lebih baik? Antara yang pertama, tetap berjuang di jalan yang sama hingga tercapai tujuan, atau yang kedua, mencoba jalan lain? Mohon dijawab Kak. Langsung kami jawab aja ya. Iya Kak. Kalau menurut saya, lihat dulu. Kita tadi kan punya mimpi ya, pasti punya tujuan. Contoh misalnya, kita, contohnya saya aja lah ya. Misalnya kita mau nerbitin buku, misalnya ya, contohnya mau nerbitin buku. Tapi gagal, karena apa? Karena tulisan kita jelek, bahasanya itu nggak bisa, masih kurang gitu loh, kurang untuk menarik peminat, ataupun apa. Ya udah, kita tetap fokus
dengan tujuan tadi, tapi cari yang lain, cari cara lain. Misalnya gabung kelas-kelas menulis ataupun apa, sampai nanti mimpi yang tadi terwujud gitu loh. Jadi kita cari opsi lain supaya mimpi tadi terwujud. Jangan sampai misalnya nih kita mau nulis ya, mau nulis aja, menerbitin buku misalnya, tapi gagal karena tadi tulisan kita nggak diterima sama penerbit. Terus kita cari yang lain, cari apa tujuan-tujuan lain gitu. Tapi bukan yang tadi, bukan nulis buku, entah cari yang lain ataupun apa, nggak bisa. Kita lihat kita itu cocoknya kemana, maksudnya kita itu inginnya kemana. Ya udah selesaikan gitu. Mungkin nggak sekarang sih, tapi bertahap ya. Gitu sih, Ren. Insya Allah. Itu tadi ya jawabannya Kak Mirna. Terima kasih Kak. Baik teman-teman, persilakan ya bagi teman-teman yang ingin bertanya atau butuh sharing tentang sesuatu, bisa kita minta jawaban dari Kak Agis. Nah Kak, kalau menurut Kak Agis sendiri, ada nggak sih moto hidup yang mana kita itu biar jangan sampai baper gitu Kak, sama perkataan-perkataan orang yang mungkin menusuk gitu Kak ya? Ada nggak sih moto-moto gimana biar kita tuh, apa ya, dalam istilah tantang dengan omongan orang yang bikin sakit hati gitu Kak? Ada nggak sih motonya apa gitu, atau motivasi untuk diri kita itu gimana Kak? Kalau kami pribadi sih, kalau moto atau motivasi dari kami pribadi yaitu ini sih, kami punya mimpi sendiri, dan mimpi itu bukan orang lain yang akan menyelesaikannya, tapi kami. Jadi apapun hal buruk tentang kami yang dikatai, yang diomongin sama orang lain, kami nggak bakalan peduli gitu loh, apapun itu. Jadi kami tetap berjalan sesuai dengan tujuan kami tadi. Tapi mungkin apapun yang diomongin orang, kami terima ya, tapi nggak langsung dimasukin hati. Contoh misalnya kayak gini, apa sih jadi penulis kayak gini, ya udah senyumin aja, cukup, ya udah nggak apa-apa. Itu kan mimpi saya, tujuan saya sama tujuan kamu kan beda, nggak sama gitu loh. Tujuan kamu ada, ya udah kamu selesaikan. Tujuan saya seperti ini. Jadi ya udah, kita tetap berjalan sesuai dengan visi misi sendiri aja. Jadi saya nggak terlalu menghiraukan sih apapun perkataan orang terhadap saya. Mungkin kalau yang baiknya saya terima, yang buruknya saya jadi pelajaran. Iya Kak, Masya Allah. Terima kasih Kak sharingannya, sungguh sangat bermanfaat sekali ya Kak. Baik, berarti dapat disimpulkan dari segala sharingan Kakak pada malam hari ini, bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Kemudian jangan pernah membandingkan keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Kita juga bisa mengubah segala bentuk kekurangan kita, yaitu dengan cara belajar. Pada Quran Surah Al Imran, Allah berfirman, janganlah kamu bersedih hati, sebab kamu adalah orang yang beriman. Gitu Kak ya. Terus Allah juga tidak pernah meninggalkan hambanya, apalagi dalam keadaan menuntut ilmu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali Kak ya materi kita pada malam hari ini. Dengan materi yang luar biasa juga, Masya Allah, Kak Agis. Baik, teman-teman, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik, Kak. Sepertinya belum ada lagi nih, Kak. Mengingat waktu juga, Kak, ya. Waktu kita juga yang terbatas pada malam hari ini.
Baiklah, jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, maka untuk kajian malam ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, Kak. Ya. Nah, sekalian Kak ya, untuk informasi kepada teman-teman juga, bahwasannya baik Kak, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Agis yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Kak ya di lain kesempatan, insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Dalam kegiatan Kakak nanti bisa juga Kak, selain di Kabul, mungkin Kakak bisa bergabung di kajian barbecue atau gebetan. Barbecue yaitu belajar bersama Quran, dan gebetan yaitu gemar belajar tilawah Al-Quran yang diadakan PKCQ. Barbecue itu setiap hari Jumat Kak, sedangkan gebetan itu setiap hari Ahad. Nah, kalau kajian bulan itu kan setiap awal bulan malam Ahad Kak. Nah, selain itu Kak, PKCQ selain itu juga Kak, PKCQ itu punya kegiatan sosial yaitu PKCQ berbagi Kak. Ya. Nah, kami itu punya PKCQ ya Kak. Seperti suaranya Kak. Kurang jelas. Iya, putus. Hujan ya? Jaringan ini Kak ya. Baik, ini kami menginfokan sedikit, boleh Kak ya? Menginfokan kepada sahabat-sahabat PKCQ semua bahwasannya di PKCQ itu mempunyai program PKCQ berbagi. Nah, yang mana pada program PKCQ berbagi ini sendiri mempunyai yaitu sedekah air mineral yang disalurkan ke berbagai masjid di wilayah Kudur setiap hari Jumatnya Kak. Kemudian selain itu PKCQ juga punya program Siberia, sedekah beras infak ceria yang disalurkan kepada para fakir miskin maupun orang yang kurang mampu Kak. Nah, selain itu juga kami juga punya SMA yaitu sedekah mushaf Al-Quran Kak. Masya Allah. Nah, untuk itu kami iya Kak, insya Allah mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi yang bisa kami adakan Kak ya, agar selalu bisa bermanfaat untuk umat-umat di sekitar. Kesempatan kali ini kepada para sahabat PKCQ yang ingin bersedekah boleh banget ya, nanti bisa langsung dipantengin tuh di akun PKCQ ID yang sedang, atau juga bisa langsung pantengin langsung ke akun PKCQ langsung. Atau mau tanya-tanya di akun PKCQ berbaginya juga boleh. Baik Kak, mengingat waktu juga sudah cukup malam nggak ya? Dan kita juga sudah masuk di penghujung acara yang mana materi tadi sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih lagi kepada Kak Agis yang telah menyempatkan waktunya untuk bersharing dengan kami tentang tentang bagaimana sih cara menyikapi, apa sih perbedaan antara kamu tidak bisa dengan kamu belum bisa Kak. Masya Allah. Ririn sendiri kami Kak juga mau mengucapkan terima kasih sama PKCQ atas undangannya. Kami juga merasa bangga ya. Kami kan juga orang sana ya posisinya. Kami lihat segala kegiatannya, Masya Allah, positifnya luar biasa. Kami baru tahu ada PKCQ banyak ternyata membantu masyarakat Kundur, terutama generasi mudanya nih, Masya Allah, yang Al-Quran itu yang kemarin acara terakhir festival Quran ya, festival akbar. Banyak banget donaturnya dari luar Kundur. Ya Kak, Masya Allah. Alhamdulillah terus ya. Amin ya. Amin, terima kasih banyak Kak. Sama-sama.
Baik ya, untuk materi yang tadi kakak berikan itu, Masya Allah, sangat dengan itu Ririn sangat mendapatkan ilmu-ilmu baru, wawasan-wawasan baru dari kakak yang kakak sampaikan tadi. Masya Allah sekali kak, terima kasih banyak kak ya. Baik kak, sekianlah acara pada malam hari ini. Untuk itu, para kita semua, juga, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak. Terima kasih juga teman sahabat-sahabat PKCK. Kami izin live ya. Ya Kak.